menjadi coklat mengkilap. Dari sebatang bambu ini, Abah menaruh harapan yang sangat besar. Tanpa lelah, ia mengukir bambu sedikit demi sedikit agar bambu bisa terpakai. Di rumah yang sederhana inilah Abah tinggal seorang diri. Abah adalah seorang seniman sepeda bambu. Ia tak memiliki kendaraan lain, hanya mengandalkan beberapa sepeda bambu yang ia buat untuk bisa dipakai berpergian keluar rumah. Di tempat inilah Abah menggantungkan harapan untuk membuat sepeda. Di siang hari, ia melanjutkan kembali pekerjaannya untuk merakit bambu menjadi sepeda. Bambu yang sudah terakit harus diukir kembali agar sepeda terlihat lebih bermotif dan lebih menarik. Alasannya selain saya suka mencoba gitu ya hal-hal yang baru, rangka-rangka sepeda dari bahan-bahan seperti aluminium, rangka logam lah gitu, atau rangka karbon. Nah, saya ingin mencoba, memang saya juga terinspirasi juga gitu kan tentang bambu ini. Nah, saya coba aplikasi ke sepeda, bisa nggak gitu. Nah, setelah saya coba dari daya tahan terhadap tekanan, impact, ternyata dia bisa ternyata bambu ini bisa diaplikasikan ke sepeda gitu. Nah, terinspirasi dari web gitu kan, wah ada sepeda gitu kan di web. Ya saya coba gitu kan, tapi dengan pengolahan dan proses yang saya tahu aja gitu, yang saya yakini itu bisa gitu aja. Kalau eksperimen mah mulai dari jenis bambu gitu, dari jenis macam-macam bambu setelah diolah, ternyata ada yang bisa, ada yang enggak. Maksudnya bisa enggak itu karakter setelah diproses gitu. Kalau ini nggak mampu, kalau sifat bambu seperti ini nggak bisa gitu kan untuk dibentuk jadi sebuah rangka sepeda. Misalnya jenis lain juga bisa, tapi saya lebih memilih bambu ya jenis inilah gitu. Nah, jenis ini jenis yang kayak gini, kalau nama ilmiahnya mah Cilantis aurea, tapi kalau nama daerahnya ada yang menyebut Marangani, Pringgandani, Awi, Payung, dan lain sebagainya lah, bingung nama daerahnya banyak. Tapi kalau nama ilmiahnya yang saya tahu itu juga dari web gitu, Cilantis aurea. Itulah untuk jenis bambunya, kurang lebih gitu nutan Cimaolot. Menurut Abah, dia hanya dijadikan sirkus oleh media di Indonesia. Abah belum pernah mendapatkan bantuan dana yang sangat berguna dari pemerintah Indonesia. Namun, apresiasi pemerintah luar negeri sangat memperhatikan pengrajin bambu kreatif seperti Abah ini. Bahkan, Abah sudah banyak diberitakan dalam media online di 20 negara. Berbeda dengan di Indonesia, hanya memberikan harapan kosong saja. Hal itu tidak membuat Abah merasa pesimis, dan ia tetap cinta kepada tanah air. Geometri itu kita juga bisa lihat udah pada ukuran yang udah ada, atau kita sesuaikan dengan ortopedi si pengguna gitu. Kalau masalah ukuran, ada yang masalah yang lebih pelik lagi dan memang susah, duit. Nah, kalau beli bahan nggak ada duit, susah gitu. Nah, itu masalahnya duit, fasilitas. Kadang kalau pinjam fasilitas orang lain, kalau mesinnya untuk pembentukan selain dari bambunya ya, seperti di logam-logamnya itu terkendala di fasilitas. Paling gitu aja, di fasilitas kan kalau lagi penuh orang lain nebeng, ya susah lah terrealisasi. Seperti itu kalau kendalanya. Dari gawe mah kerja gitu ya, lain saya juga bukan
kan, tapi nggak tahu ya yang terjadi pada masing-masing orang mungkin berbeda. Ada yang merasa lagi beruntung atau ya gitulah. Kalau dikerja sama orang lain, kalau menurut saya untuk di daerah kita gitu, nggak ada buat kedepannya. Jadi kadang penghasilan misalnya apalagi kontrak 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun, setelah itu nyari lagi nggak ada gitu kan. Apa yang kita hasilkan itu nggak ada buat disimpan untuk ke depan, apalagi untuk generasi mendatang itu nggak ada. Jadi ngapain gitu kan kalau untuk kerja mah apa nama masa depan riweuh, asli riweuh masa depan jebanding urang misalnya gawe di pabrik bisa teh diwariskeun eta jabatan urang ka misalnya barudak budak gitu teh bisa. Hari Minggu pun sudah tiba. Jalan Car Free Day Bandung yang ramai dipadati orang-orang bersantai untuk berjalan kaki dan lalu lalang kendaraan yang melintas, Abah memilih untuk berkeliling dengan sepeda bambunya. Sambil ditemani 2 orang kerabatnya, mereka menelusuri jalan Dago yang ramai juga oleh orang-orang yang sedang bersepeda. Di tempat padat pejalan kaki inilah, Abah beserta temannya memilih untuk beristirahat, bercanda tawa sambil menikmati suasana Car Free Day yang ramai. Di waktu duduk santai ini, Abah memeriksa kembali sepedanya untuk menghindari kerusakan saat melanjutkan perjalanan nanti. Satu persatu, Abah membuka dan memasang kembali rantai dan roda sepeda yang sudah ia periksa. Banyak bagus gitu kan, walaupun hanya sekedar mengagumi. Kadang mereka wah terlalu mahal kan katanya. Nah, saya mah nggak peduli, saya maunya segitu aja gitu. Kalau mereka tahu gitu kan prosesnya seperti apa, mungkin mereka lebih bisa paham gitu kan kalau masalah mengenai harga atau apa. Tapi untuk respon seperti sebuah hasil karya cukup bagus lah, lumayan walaupun hemat katanya itu jarang babatok ya so